Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di video pembelajaran hari ini dengan saya Miss Yuli. Materi kedua yang dibahas dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil adalah materi tentang teks cerita fantasi. Materi teks cerita fantasi ini sangat penting bagi siswa untuk melatih kreativitas dan imajinasi. Nah, dalam pembelajaran hari ini Miss akan menjelaskan materi tentang teks cerita fantasi. Semoga dapat membantu anak-anak dalam belajar. Sebelum kita ke teks cerita fantasi, perlu kalian ketahui bahwa kata fantasi mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar atau lihat, entah itu di media cetak atau di media elektronik. Fantasi ada hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Dalam video pembelajaran ini, Miss akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, atau unsur-unsur dan struktur pada teks cerita fantasi. Oke. Bagian yang pertama itu pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah cerita atau karangan yang menggambarkan, membayangkan berbagai kejadian berupa khayalan, imajinasi, angan-angan, atau hanya rekaan belaka. Jadi, teks cerita fantasi ini adalah buah hasil imajinasi, angan-angan, khayalan dari si penulis atau si pengarang. Jadi, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinasi yang diciptakan penulis atau sang pengarang. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Oke, bagian kedua yaitu ciri-ciri atau unsur-unsur pada teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supernatural, kegoiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Sebagai contoh misal, seekor singa berubah menjadi seorang manusia. Nah, ini kan hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata, tapi bisa terjadi atau dibuat dalam cerita fantasi. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada di kehidupan nyata. Ide juga berupa sebagian antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana namun mampu memberi pesan yang menarik pada si pembaca atau sang pendengar. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki ciri khas peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Maksudnya gimana? Oke, misalnya ambil contoh, misal kita ambil dalam cerita fantasinya ya. Seekor tupai sedang berkebun bersama anak-anaknya. Kan tidak mungkin seorang hewan sedang berkebun, yang ada hanyalah yang pasti seorang manusia yang berkebun. Nah, ini yang dimaksud menerobos dimensi ruang dan waktu atau latarnya. Latar yang terjadi di kehidupan nyata yang dialami manusia itu kadang tidak bisa dilakukan oleh hewan. Nah, ini bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat atau unsur yang keempat yaitu
tokoh unik mempunyai kesaktian. Jadi, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian. Misal, kalau contoh tokohnya hewan, si tupai dapat menghilang dalam kegelapan dan tiba-tiba muncul di hadapan para binatang lainnya. Ini kalau tokohnya hewan. Kalau tokohnya manusia, misal Pak Tani itu dapat berbicara dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi tokoh baik hewan atau manusia yang ada dalam cerita fantasi itu memiliki keunikan, kesaktian atau kelebihan yang diceritakan dalam cerita fantasi tersebut. Unsur yang kelima atau ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata. Jadi, sang pengarang atau sang penulis membuat teks cerita fantasi ini tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Kemudian, ciri atau unsur yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Bagian yang ketiga yaitu struktur teks cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi memiliki struktur. Struktur diibaratkan dengan kerangka. Jadi, struktur teks cerita fantasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi, yaitu di mana pengarang atau penulis memberikan pengenalan tentang tokoh atau penokohan. Latar itu ada 3, latar, tempat, waktu, dan suasana. Namun, latar ini tidak harus ketiga-tiganya ada. Dan sedikit alur cerita pada para pembaca atau pendengar. Nah, ini paragraf orientasi ini biasanya memang harus terletak di paragraf pertama. Ini disebut paragraf orientasi. Oke, struktur yang kedua, komplikasi. Bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah atau klimaks. Klimaks ini disebut puncak masalah, namun tidak semua cerita fantasi memiliki klimaks atau puncak masalah ya. Kadang ceritanya biasa-biasa saja, jadi tidak ada puncak masalah. Nah, masalah konflik ini terletak di paragraf komplikasi atau paragraf setelah paragraf orientasi. Oke, struktur yang ketiga yaitu resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending atau pada akhir cerita. Jadi, paragraf resolusi ini terletak di paragraf terakhir atau paragraf terakhir ini bisa disebut dengan paragraf resolusi. Jadi paragraf di mana penyelesaian masalah berangsur mereda dan masalah atau konfliknya dianggap sudah selesai. Koda bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Ini letaknya di resolusi. Ending dibedakan menjadi 2, yaitu happy ending dan sad ending, atau berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan menyedihkan. Koda juga merupakan kejadian yang terjadi pada perubahan watak tokoh. Misal, si Budi yang tadinya jahat karena mengalami berbagai konflik, masalah, jadi berangsur-angsur berubah menjadi baik. Nah, ini biasanya disebut dengan koda. Atau kata lain dari koda bisa dengan pesan moral yang didapat setelah membaca atau mendengar cerita fantasi tersebut. Oke, itulah penjelasan tentang teks cerita fantasi dari pengertian, ciri-ciri atau unsur-unsur dan struktur pada teks cerita fantasi. Oke, untuk struktur teks cerita fantasi, nah, nanti akan Miss jelaskan lebih detail lagi di video pembelajaran selanjutnya. Untuk saat ini, setidaknya anak-anak sudah tahu apa itu cerita fantasi,
ciri-cirinya, unsur-unsurnya, dan struktur apa saja yang ada dalam cerita fantasi. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan kalian tugas, jadi silakan kalian mempelajari kembali materi yang ada dalam video ini jika belum mengerti penjelasan materinya. Kemudian silakan kalian menyalin semua materi yang ada dalam video pembelajaran ini di buku catatan. Kirimkan hasil menyalin kalian dalam bentuk foto hasil tugas dan foto sedang mengerjakan tugas. Bisa dipahami? Baiklah, kita akhiri video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk bahan belajar anak-anak. Jangan lupa tetap belajar. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.